Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya beberapa kali menyaksikan dan bahkan mendapatkan hadiah berupa kue, gel, atau agar-agar, tetapi dibuat begitu indah. Di dalamnya ada bunga-bunga yang indah, ada dekorasi yang luar biasa cantik. Saya kadang-kadang bingung bagaimana caranya ini memasukkan ini semua dan menghias di dalam. Dan ketika saya menanyakan kepada yang memang ahli membuat kue seperti itu, dia menjelaskan dengan sangat gamblang dan kemudian saya mengerti, oh begitu. Dan menurut saya, semua hal bisa dipelajari. Dan tidak ada hal yang sulit kalau kita tahu caranya. Saya kira itu yang penting. Maka yang paling penting adalah tahu caranya bagaimana. Saya pernah melihat seorang yang membuka skrup yang sudah karatan. Saya coba buka pakai obeng, pakai macam-macam alat itu. Tidak bisa. Karena saya tidak tahu caranya. Kemudian dia dengan sangat cepat menuangkan minyak dan kemudian dia memukul terlebih dahulu dengan keras dengan palu. Dan sesudah itu baru dibuka dan sangat mudah. Oh begitu. Sesuatu itu sulit karena kita tidak tahu caranya. Hanya itu. Maka dalam hidup kita perlu mengetahui bagaimana caranya. Mengatasi persoalan, bagaimana caranya. Berelasi dengan baik, bagaimana caranya. Memahami orang lain, bagaimana caranya. Mengampuni. Tidak sulit kalau kita tahu caranya. Maka yang paling penting adalah belajar bagaimana caranya. Supaya memang kita bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tetapi prinsipnya tetap sama. Tidak ada yang sulit kalau kita tahu caranya. Kalau toh sangat sulit, ada ahlinya. Pasti ada ahlinya. Kita bisa belajar, kita bisa bertanya. Apapun persoalannya, entah itu persoalan relasi, entah itu persoalan mendengarkan, entah itu persoalan berkeluarga, entah itu persoalan berkomunitas, entah itu persoalan beriman. Apapun persoalannya, pasti ada ahlinya dan pasti ada caranya. Kalau ada orang yang bisa, berarti ada orang yang tahu caranya. Dan karena itu kita optimis. Yang penting kita berusaha. Syaratnya adalah rendah hati. Kita mau belajar dan bertanya bagaimana caranya. Dan yang paling penting, dalam semua bidang, dalam semua persoalan, ada satu yang sungguh-sungguh ahli. Bukan hanya tahu caranya, tetapi ahli menyelesaikannya, yaitu Tuhan. Dan karena itu sebetulnya kita bisa bertanya kepada Tuhan, bahkan mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan. Percaya penuh karena kita yakin bahwa Tuhan tahu, ahli bahkan, untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Karena itu sebetulnya kita tidak perlu mengetahui segala-galanya. Serahkan kepada ahlinya, kepada Tuhan, dan kita cukup mengembangkan memang potensi yang sesuai dengan anugerah Tuhan, talenta yang sudah Tuhan berikan khusus kepada kita. Kita semua masing-masing unik. Tidak semua orang ahli memperbaiki mobil, tidak. Tidak semua ahli ekonomi, tidak. Tidak semua ahli membuat renungan, tidak. Masing-masing mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Karena itu penting bahwa kita mengenal diri kita sendiri. Dan di situ kita mengembangkan apa yang sungguh-sungguh unik. Do it my way. Dan itulah maksud Tuhan kita menciptakan kita masing-masing. Kalau kita sama, ya kita bisa tidak perlu diciptakan oleh Tuhan. Kan sama saja bisa diganti oleh orang lain. Karena itu kalau kita diciptakan, karena kita unik, tidak bisa digantikan. Maka penting menjaga keunikan ini. Terus mengembangkan apa yang sudah Tuhan tanamkan sebagai talenta dalam diri kita. Dengan cara kita.
Do it my way. Dan itulah sumbangan kita kepada dunia ini. Be the best versions of ourselves. Menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Dan kita mempunyai keahlian kita masing-masing. Dan kita tahu caranya. Maka penting kita pasrah kepada Tuhan dalam banyak hal. Dan kita fokus pada apa yang sungguh-sungguh menjadi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Maaf. Kita bisa dan kita punya itu. Maka kita tidak menghabiskan energi pada hal-hal yang kita tidak mampu atau bukan ahlinya. Tapi kita mempunyai keahlian masing-masing. Dan itu sangat berguna. Kita terus bisa maju. Kalau kita menghadapi sesuatu yang umum, dalam relasi, dalam mendengarkan, dalam berdoa, dalam berkomunitas, kalau kita mengalami kesulitan di situ, kita mencoba mencari tahu, mencoba mengerti bagaimana caranya, supaya tidak ada kesulitan lagi. Tapi prinsipnya tetap harus kita pegang. Semua ada caranya. Tidak ada yang sulit kalau kita tahu caranya. Dan kalau kita tidak tahu, kita bisa tanya kepada ahlinya. Dan ahli dari segala-galanya adalah Tuhan sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, kita harus bersyukur, harus mengenali diri kita masing-masing, termasuk dalam hal kesehatan. Kita itu tahu apa yang perlu untuk diri kita sendiri. Hanya kadang-kadang kita mesti mengetahui persis caranya bagaimana supaya sehat. Kalau memang ada makanan tertentu yang kalau kita konsumsi membuat kita sakit, ya kita tahu, masing-masing orang berbeda. Dan kalau kita mengerti bahwa bergembira, hati yang gembira adalah obat, berusahalah untuk selalu memiliki hati penuh syukur. Karena hati yang penuh syukur selalu bisa bergembira. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita diminta menikmati dan mensyukuri hidup kita. Yang tidak bisa kita belajar bagaimana caranya, kalau tidak tahu tanya kepada ahlinya. Kalau memang kita tidak mempunyai passion di situ, serahkan saja kepada Tuhan. Kita menjadi versi terbaik kita masing-masing dan menjalani hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan ini dengan baik. Yang penting kita berusaha bisa menyumbangkan sesuatu untuk sesama kita. Bisa menjaga keunikan yang merupakan sumbangan tak tergantikan bagi dunia kita. Dan yang paling penting menyadari dan meyakini bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Karena itu kita diciptakan dan kita dianugerahi kehidupan yang begitu indah, begitu luas kesempatannya yang bisa kita syukuri at any time, kapan saja. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.